Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai model peramalan MA atau moving average. Nah, dimana kita tahu bahwa MA ini ada ada dua model. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah double. Yang single itu sering kita sebut dengan simple. Apa bedanya single dengan double? Nah, kalau single itu kita hanya memakai satu model, misalkan katakanlah hanya MA2 atau hanya MA3. Kemudian kalau yang double berarti kita menggunakan lebih dari satu model MA. Katakanlah nanti kita akan menggunakan model MA3 dan MA4 atau model MA2 dan MA3 dan seterusnya. Nah, dimana nanti dengan yang MA double ini ya, atau yang berganda, katakanlah yang berganda ini nanti akan kita cari atau akan kita tentukan model MA mana yang paling tepat. Nah, model MA mana yang paling tepat digunakan ini nanti kita bisa melihat dari nilai estimasi error. Kita pilih nanti nilai error yang paling kecil atau yang terkecil, karena nilai error yang paling kecil adalah yang lebih bagus ya, karena tingkat kesalahannya itu atau kemungkinan terjadi kesalahannya itu lebih kecil. Jadi untuk menentukan atau memverifikasi model pada MA ini agak berbeda dengan model AR kemarin. Jadi kalau model AR itu nanti ya, kita ada dua tahap. Yang pertama adalah kita menentukan atau membandingkan antara nilai p-value dengan nilai alfa ya, untuk menentukan model mana yang bisa digunakan atau yang signifikan dengan alfa. Kemudian ketentuannya adalah harus lebih kecil dari alfa, baru itu adalah bisa dikatakan bahwa model AR itu adalah signifikan dan bisa digunakan. Kemudian ada step kedua, yaitu untuk memilih model AR yang paling bagus, yaitu dengan membandingkan estimasi error atau yang kemarin kita menggunakan MSE, mean square error ya, kita ambil yang paling kecil. Dan juga bisa kita gunakan pada grafik residual ACF dan grafik residual PACF, di mana nanti kita lihat nih garis lagnya itu semuanya berada di dalam interval garis merah atau tidak ada yang memotong garis merah. Itu kalau AR. Nah, kalau MA ini lebih simpel lagi. Jadi nanti kita langsung satu tahap aja, satu step. Kalau nanti ada MA double di sini ya, ada lebih dari satu model MA yang kita pakai, yang kita gunakan, dan kemudian kita itu nanti untuk memilih mana model MA yang paling bagus, mana model MA yang paling tepat adalah hanya dengan melihat nilai estimasi errornya. Jadi hanya dengan melihat nilai estimasi error pada output Minitab mana yang lebih kecil, nah itulah yang nanti akan kita pilih sebagai model MA yang kita sebut atau yang kita katakan sebagai model MA yang paling tepat dengan data kita. Nah, langsung saja kita praktekkan, langsung buka Minitabnya ya. Di sini ada 60 data ya, 60 data, di mana di sini ada periode 1 sampai periode 60. Kita misalkan ini adalah periode bulan, dari bulan 1 sampai bulan 60, maksudnya dari 60 itu dari 1 sampai 12, ini kan berarti untuk satu tahun pertama, kemudian dari 13 sampai 24 dan seterusnya. Berarti katakanlah ini ada 5 ya, ada data ini adalah data 5 tahun ya, karena di sini ada 60 bulan. Nah, kemudian nanti akan kita cari hasil peramalan pada periode ke-61, dan perlu kita tahu bahwa untuk MA ini kita hanya bisa meramalkan pada data ke-61 ya. Jadi kita nggak bisa meramalkan data ke-62, 63 dan seterusnya. Kenapa? Karena data ke-60 jika kita menginginkan peramalan pada periode ke-62, maka kita harus tahu dulu data faktual pada periode 61, sedangkan periode 61 itu belum ada datanya atau belum terjadi. Nah, sehingga ini adalah kekhususan atau karakteristik dari MA. Ini kita hanya bisa ramalkan hanya pada satu periode saja. Nah, kalau nanti pada Minitab ini kita coba-coba ya, nanti kita coba untuk mengeksplor. Nanti misalkan di lead-nya itu nanti atau di lama periodenya, coba nanti kita masukkan lebih dari satu periode, nanti yang terjadi bagaimana.
Nah, yang terjadi biasanya adalah kalau kita memasukkan hasil peramalan katakanlah 5 periode atau 6 periode selanjutnya itu sama. Kenapa sama? Karena memang pada periode kedua, ketiga untuk hasil peramalan itu kan belum terjadi pada periode pertamanya, sehingga nanti hasilnya sama. Nah, mungkin akan lebih jelas nanti kalau kita mempraktekkan langsung pada Minitabnya ya. Baik, langsung saja bagaimana cara meramalkan MA. Untuk yang pertama jelas kita harus cek dulu apakah data ini stasioner atau enggak. Nah, cara menentukan kestasioneran data itu sudah saya berikan pada video sebelumnya ya, jadi berlaku sama untuk model apapun itu pada model forecasting time series. Jadi kita harus melihat dari time series plotnya apakah itu bergerak pada di rata-rata yang sama atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat grafik pada autocorrelation function atau partial autocorrelation function ya, ACF dan PACF. Kalau lagnya itu yang terpotong lebih dari 3 maka data itu tidak stasioner. Tapi kalau lag yang terpotong itu 3 atau kurang dari 3 maka masih dalam batas dianggap sebagai data yang stasioner. Nah, kemudian ini kita asumsikan bahwa data ini sudah stasioner ya. Nanti silahkan bisa dicek gitu ya. Nah, atau mungkin kita cek bareng-bareng saja ya. Klik start, kemudian time series plot, kemudian kita pilih simple, kita pilih oke. Seriesnya adalah di sini jumlah, kita pilih. Kemudian time atau scale-nya masih dalam hal yang sama, indeks oke. Kemudian kita klik oke. Nah, kita lihat grafiknya apakah sudah stasioner. Oke, kalau dilihat dari grafik ini sekali lagi memang grafik time series plot itu pemahaman secara visual kita ya. Jadi terkadang menurut kita itu sudah stasioner, tapi mungkin menurut beberapa orang ini belum stasioner. Nah, maka untuk untuk memantapkan bahwa ini sudah stasioner apa belum, maka kita ke cara kedua yaitu dengan melihat grafik autocorrelation function dan parsialnya time series. Kemudian kita pilih autocorrelation. Nah, kita masukkan yang seriesnya ini adalah jumlah ya, jumlah. Kemudian kita klik yang store ACF aja, kita klik OK. Kita lihat lagnya, lag yang terpotong hanya 2 ya. Oke, coba kita lihat yang parsialnya, start time series, kemudian partial autocorrelation. Kita pilih time seriesnya C2 ya. Kemudian store ACF, PACF-nya diaktifkan. Oke, di checklist. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, di sini juga untuk parsialnya tidak ada lag yang memotong. Jadi tapi kalau untuk ACF-nya di sini hanya 2. Jadi berdasarkan tabel ACF dan PACF dan juga grafik time series plot bahwa data ini sudah stasioner, maka kita bisa langsung ke metode peramalan untuk moving average. Caranya adalah masih sama di menu yang sama yaitu start, kita klik start, kemudian kita klik time series, kemudian kita pilih yang moving average ya, moving average kita klik. Nah, kemudian variabel mana sih yang akan kita ramalkan, yaitu variabel C2 atau jumlah, kita pilih. Nah, misalkan kita pilih MA-nya MA5, katakanlah coba kita MA5. Kemudian nanti biasanya di soal ditentukan mau apakah MA berdasarkan rata-rata 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan, atau 2 bulanan dan 3 bulanan, atau hanya single atau simple saja ya, hanya satu saja, misalkan 5 bulanan katakanlah gitu. Nah, kalau sudah katakanlah MA-nya nanti akan kita cari MA5. Nah, MA5, maka yang kemudian MA lag-nya kita pilih, kita tulis 5. Kalau MA-nya MA3 maka kita tulis 3. Nah, misalkan kita MA-nya MA5. Kemudian general forecast-nya kan tadi tidak terchecklist ya. Nah, kita checklist, kemudian kita masukkan number of forecast. Number of forecast-nya 1 aja, karena sekali lagi di dalam moving average itu kita hanya bisa meramalkan hanya 1 periode ya. Jadi kita tidak bisa meramalkan beberapa periode setelahnya karena belum ada data faktual pada periode itu. Nah, kalau sudah di sini number of forecast-nya 1, kemudian starting from origin-nya ini kita kosongkan, time-nya indeks aja nggak masalah ya, ini nggak
terlalu mempengaruhi, langsung mungkin kita ke storage ya. Storage-nya kita checklist semua untuk melihat grafik moving average, fits, kemudian residual, forecast. Residual itu selisih antara hasil forecast dengan hasil faktual atau data nyata ya. Kalau fit itu adalah hasil forecasting atau peramalan, forecastnya adalah hasil peramalan pada periode yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK, resultnya kita abaikan, grabnya juga kita abaikan, baru kemudian kita klik OK. Kita lihat, nah ini adalah hasil outputnya pada MA5, di mana datanya ada 10 dan tidak ada yang missing ya, artinya oke semua, datanya masuk kebaca semua, dan MA-nya adalah 5 karena kita tadi menentukan MA-nya 5. Nanti kalau misalkan disuruh menentukan MA3 dan 4, berarti nanti dimasukkan MA3 dulu, kemudian nanti MA4. Nah, ini adalah accuracy pengukuran ya, untuk akurasi pengukuran, atau untuk nanti membandingkan bahwa kalau nanti ada double MA atau ada lebih dari satu model MA, nah ini nanti yang akan kita bandingkan. Ada MAP, ada MAD, ada MSD. Pilih salah satu aja untuk membandingkan model mana yang nanti lebih bagus. Tentunya kita pilih yang paling kecil. Tapi biasanya kalau MAP-nya memang yang terkecil MA5 ya nanti menyesuaikan MAD, MSD-nya juga nanti akan lebih kecil juga dari MA6 katakanlah gitu. Nah, kemudian ini adalah hasil forecast. Nah, ini nanti hasil forecast atau hasil peramalan pada periode 61. Forecastnya adalah 1061,2, atau karena ini berupa jumlah orang, nggak mungkin berupa desimal ya, jadi mungkin kita melakukan pembulatan 1061. Nah, ini adalah cara untuk menentukan bagaimana meramalkan dengan menggunakan moving average, model peramalan moving average. Nah, coba kita eksplorasi lagi ya. Untuk MA-nya kita coba MA6. Coba nanti kita bandingkan lebih bagus mana antara MA5 dengan MA6. Caranya sama, kita klik start, kemudian time series, moving average, kita pilih ininya yang 6 aja, kita tentukan 6. Number forecastnya sama, number forecastnya 1 ya, karena kita hanya meramalkan pada satu periode, yaitu periode 61. Storage-nya sama, kemudian yang lainnya juga sama. Ini title silahkan mau dikasih judul, itu opsional sih, silahkan mau ditulis atau enggak. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK, kita lihat pada MA6 datanya 60, no missing ya, tidak ada yang tidak terbaca, artinya semua sudah terbaca. Ini MA-nya 6 ya. Ini MA6. Berarti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini fitnya 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, kemudian ini MAPE, MAD, MSD atau estimasi errornya. Kemudian di sini pada periode 61 forecastnya adalah 1061 ya, 17 atau 1061. Nah, kemudian ini adalah tabel grafik ya, grafik dari yang biru ini adalah data faktual nyata, yang merah ini adalah data peramalan, hasil peramalan pada periode. Berarti kalau misalkan ini 6, MA-nya 6, berarti dimulai dari periode ke-7 gitu ya, ke sini ya, dari periode ke-7 ya, karena berdasarkan rata-rata 6 bulanan. Kalau tadi yang 5 bulanan berarti dimulai dari periode ke-6 gitu ya. Nah, kemudian yang hijau ini adalah forecast, hasil forecast yang pada periode yang kita inginkan. Nah, kemudian sudah, nah kita bandingkan coba antara MA5 dan MA6. Kita lihat pada akurasi pengukurannya. Pada MA6 ini akurasi pengukurannya, kita lihat salah satu aja MAPE. MAPE-nya di sini adalah 0,14. Kemudian punyanya MA5, MAPE-nya adalah 0,14, sama ya, 0,14. Yang mana yang lebih kecil, 0,140 atau 0,148? Pastinya yang lebih kecil adalah yang 0,140 ya, MA6. Kita lihat MAD-nya. MAD-nya 1,487, MA6. MA5-nya 1,5, gede ya. Jadi sama ya. MSD-nya 3,5 untuk MA5, kemudian MSD-nya di sini 3,2 untuk MA6 ya. Jadi lebih
lebih kecil yang MA6, maka kita pakai hasil peramalannya adalah dengan menggunakan model peramalan MA6. Kenapa? Karena estimasi errornya lebih kecil, sehingga kita pilih yang MA6. Jadi MA6 ini hasil forecastnya adalah 1061. Kalau MA5 tadi hasil forecastnya sama ya, masih 1061 sama. Cuma di sini berbeda koma, karena ini adalah berupa jumlah manusia, maka tidak ada desimal, maka kita bulatkan, masih semuanya sama ya 1061. Nah, ini bagaimana cara untuk menentukan model MA mana yang lebih tepat digunakan ya, yang lebih baik digunakan dengan melihat nilai estimasi errornya ya. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah coba kita explore lagi kalau misalkan langsung time series moving average ya. Nah, ini number forecastnya misalkan kita akan menentukan 5 periode setelahnya, berarti periode 61, 62, 63, 64, 65 pada MA6 katakanlah gitu ya. Oke, kita klik oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama. Periode 61 sampai 65 hasilnya sama persis, plek sama ya. Kenapa kok sama? Nggak ada bedanya. Karena tadi ketika kita mau meramalkan pada periode 62, maka data faktual itu harus sampai pada periode 61. Sedangkan kita hanya punya data faktual 60, maka kita nggak bisa meramalkan pada periode 62 karena data faktual 61 pada periode 61 itu belum ada. Sehingga pada MA kita hanya bisa meramalkan satu periode saja. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jadi MA ya, untuk menentukan MA mana yang lebih tepat, yang lebih bagus digunakan, yaitu dengan membandingkan nilai akurasi pengukurannya dengan melihat nilai MAP boleh, MAD boleh atau MSD boleh. Kalau secara manual kita bisa menggunakan mean square error, sama saja sih ini ya. Jadi MAP, MAD, MSD kemudian MSE itu adalah untuk menentukan nilai estimasi error, di mana kita pilih yang paling kecil gitu ya. Kemudian pada MA ini kita hanya bisa meramalkan satu periode saja, kita nggak bisa meramalkan lebih dari satu periode. Kalaupun nanti di Minitab kita menentukan lebih dari satu periode seperti ini, yang terjadi adalah pada hasil outputnya akan sama pada periode 1 sampai periode 5 hasil peramalan. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta bisa memberikan komentar, komen-komen yang positif dan membangun tentunya agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.